dikenal dengan kisah cintanya yang penuh drama dengan Ken Dedes. Namun, jika menelisik lebih jauh, ia sebenarnya memiliki prestasi yang gemilang. Dia adalah raja pertama dari salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Sebenarnya, tidak ada sumber yang menyebutkan secara pasti asal-usul Ken Arok. Dugaan awal menyebutkan bahwa ia terlahir dari keluarga petani miskin yang bertempat tinggal di sekitaran Sungai Brantas, Jawa Timur pada tahun 1182 Masehi. Menurut mitos, masa kecilnya sangat tragis, karena ia sebenarnya dibuang oleh ibunya sendiri yang bekerja sebagai pembantu di kerajaan Kediri. Hingga pada akhirnya, ia ditemukan oleh seorang pencuri bernama Lembong dan akhirnya menjadi anak asuhnya. Karena dibesarkan di lingkungan yang tidak ideal, ia akhirnya menjiplak sifat pengasuhnya sebagai pencuri. Semasa mudanya ia banyak melakukan tindak kejahatan, hingga akhirnya ia bertemu dengan Empu Loh Gawe, seorang Brahmana yang datang dari India. Secara rinci dijelaskan bahwa Ken Arok bertemu Empu Loh Gawe di dalam sebuah rumah judi di desa Taloka. Loh Gawe sendiri percaya bahwa Ken Arok adalah titisan Wisnu hanya dari sekali menatap. Dengan penuh keyakinan, Empu Loh Gawe mengangkatnya sebagai anak. Keduanya akhirnya berkelana menuju Tumapel, bagian dari kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Kertajaya. Wilayah Tumapel ini disebut-sebut adalah asal-usul kerajaan Singosari. Sampai pada akhirnya Ken Arok mampu menjadi Abdi Aku atau camat di Tumapel, yang saat itu ialah Tunggul Ametung. Menurut kitab Pararaton, Tunggul Ametung terkesima dengan kecantikan seorang gadis, putri dari pendeta Buddha Mahayana bernama Ken Dedes. Hasrat Tunggul Ametung untuk memiliki gadis itu, akhirnya membuatnya menggunakan cara licik, yakni menculik Ken Dedes dari ayahnya. Marah dengan sikap Tunggul Ametung, ayah Ken Dedes mengutuk Tunggul Ametung terbunuh oleh sebilah keris. Pada suatu waktu, Ken Arok tak sengaja melihat betis Ken Dedes yang terlihat bercahaya dan langsung tergila-gila. Ia pun menceritakan pengalamannya itu kepada Empu Loh Gawe, dan Loh Gawe sangat berkesan. Menurutnya, perempuan seperti itu adalah Nareswari. Nareswari ialah permaisuri, dan pria yang dapat memperistri wanita tersebut akan menjadi raja dunia. Percaya dengan setiap perkataan yang dilontarkan oleh Empu Loh Gawe, ia akhirnya merencanakan siasat pengkhianatan kepada Tunggul Ametung. Ia memesan sebuah keris yang dibuat dengan kekuatan gaib kepada Empu Gandring. Keris yang dianggap memiliki kesaktian ini kemudian akan menjadi alat untuk membunuh Tunggul Ametung. Belum selesai keris itu dibuat sarungnya, Ken Arok langsung menguji kesaktian keris tersebut dengan membunuh si pembuatnya sendiri, yakni Empu Gandring. Konon, Empu Gandring mengutuk keris tersebut akan meminta tumbal 7 keturunan Ken Arok. Berhasil dengan rencananya membunuh penguasa Tumapel, ia akhirnya memperistrikan Ken Dedes dan akhirnya menguasai kawasan Tumapel. Adapun, beberapa waktu berselang, para Brahmana terlibat perselisihan dengan Raja Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Ia pun memanfaatkan situasi tersebut dengan cara mengambil hati para Brahmana dan lepas dari bayang-bayang Kerajaan Kediri dengan cara berperang. Menang berperang, Ken Arok mendeklarasikan diri sebagai raja atas kawasan Tumapel, cikal bakal kerajaan Singosari, dengan gelar Sri Raja Sabatara, Sang Amurwabuni. Dengan begitu, ia terkenal sebagai raja pertama kerajaan Singosari. Tak banyak sumber sejarah yang menjelaskan bagaimana kejayaan kerajaan Singosari saat Ken Arok memimpin. Namun, kitab Pararaton menjelaskan bahwa masa pemerintahannya cukup singkat, yakni 5 tahun lamanya. Dalam prasasti Mula Malurung, diceritakan bahwa pendiri kerajaan Singosari meninggal di atas bencana yang berarti bahwa kematiannya memang tidaklah wajar.